Atau kita batasi dalam satu transaksi, itu kita batasi 1 hingga 2% modal, boleh-boleh saja. Dan cara itu yang penting cocok sesuai dengan gaya trading kita. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Teman-teman yang ada pertanyaan, monggo silakan disampaikan. Sampaikan. Kita masuk kembali ke. Selamat malam Pak Wi. Ya, selamat malam Pak. Ya, saya ada posisi sell Pak di bawah karena mungkin dari kemarin kebetulan masih Aduh, floating sampai ini sekarang di angka 17.50. 17.50 Menurut Pak jauh Wi, sekali. 50 jauh sekali Pak, Jauh maka hampir sekali. 20 poin saya tertarik ini. Ya, Sedangkan saya tunggu dari candle sebelumnya kan udah ada penolakan nih Pak. Yang saya harapkan nggak mudah-mudahan dia bisa. bisa ada sedikit koreksi ke bawah gitu Pak. Kalau posisinya seperti ini berat untuk turun. Jadi kita lihat begini. Arahnya ini kan sudah naik, ada sempat naik, kemudian Iya, di situ ada koreksi. Ya, kalau saya tarik begini. Kalau sudah ada koreksi ini berbahaya. Kalau sudah ada koreksi dan dikembalikan lagi ini berbahaya. Ini biasanya akan jauh lebih kuat. Nah, ini koreksinya kan segini. Kemudian dikembalikan lagi jadi iya, naik lagi. Nah, kalau sudah breakout di sini, kalau sudah di breakout di sana dan lebih kuat, ini cenderungnya biasanya akan jauh lebih kuat. Nanti kalau dia berbalik, itu tentu petunjuknya akan jelas. Sekarang ini belum ada petunjuk untuk turun. Memang ini ada penolakan, tapi kecil sekali. Ya, ini ada iya, penolakan, iya. tapi masih dominan buyer. Sementara penolakan ini ada penolakan seller yang di atas ini. Seller penolakan ini sudah dibayar lunas ketika dia pertama turun di sini. Tadi awalnya merah ini. Iya betul. Ya, sehingga ini sudah dibayar lunas. Penolakan sell yang ada di atas ini sudah dibayar lunas di sini. Dan sekarang ditolak lagi ke atas. Ini sekarang kita uji di ujungnya. Di high-nya kita uji di sini. Kalau nanti dia lebih jauh lebih kuat, maka jangan berharap nanti akan langsung turun panjang. Dia masih akan naik lagi. Dia masih akan naik lagi. Nah, sampai saat ini belum ada Jadi petunjuk maksudnya untuk turun. Apakah nanti potensinya ada? Kalau potensi tetap ada, tapi melihat dari kondisi sekarang masih akan naik. Ya, masih akan naik. biarpun sekarang cuma ekor doang Pak di atasnya Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya maaf di candle ini yang sedang Heeh, berjalan kan heeh. memang belum jadi candle tapi Ya. kan sudah ada ekor ke atas apakah itu bisa gitu Pak mungkin Kalau kondisi seperti ini masih belum. Ya, belum kalau kondisi kelihatan ya Pak belum kelihatan. Nanti ketika nanti belum sudah jadi. mulai misalkan ditutup dengan warna merah misalkan. Nah, ketika ditutup dengan warna merah, misalkan begini, maka yang kita lakukan bukan menunggu, tapi kita lakukan recovery. Nah, Kalau sudah merah, kita masuk sell di sini. Artinya ketika merah, kemudian selanjutnya atau pas naik lagi tidak kuat jadi warna merah, kita masuk sell di sini. Nah, sell inilah yang nanti membantu menyelamatkan yang di bawah. Bukan kita oh menunggu sampai di bawah. Kalau kita menunggu sampai di bawah nanti kelamaan. Batas kemampuan kita iya, iya. terbatas. Nanti kita tidak mungkin bisa menjaga sampai pagi. Maka kalau Betul kondisi sekali. seperti ini lakukan recovery di awal. Recovery ketika sudah kelihatan nanti. Kelihatannya seperti apa? Ya tentu kelihatan ketika nanti ini ada penolakan kemudian ada wujudnya warna merah misalkan ya. Ya boleh wujudnya warna merah tebal tidak ada penolakan di bawah kita ambil posisi sell boleh. Dengan catatan sell ini hanya kita lakukan dengan cepat dan untuk mengurangi kerugian yang bawah tadi. Karena jauh loh ini. Ini bergerak Iya 2000 lebih. Jadi ini sulit untuk kembali saat ini. Bahkan betul mungkin sekali bisa ya. kembali nanti besok ya. Kalau besok bisa saja nanti. Tapi kalau hari ini berat Pak untuk kembali ke sana. Maka untuk bisa menyelamatkan di bawah biasakan dengan recovery. Dengan sell di sini tentu Baik lotnya baik tidak boleh sama. Lotnya tidak boleh sama. Lotnya diturunkan. harus Lotnya double ya Pak. dinaikkan ya. Tetapi diingat ini kita naikkan lot sementara jarak yang kita selamatkan terlalu jauh Pak. Sebenarnya terlalu jauh ini. Iya
Padahal batasan yang kita berikan adalah 400 hingga 500. Maksimalnya 1000 itu udah berat, apalagi 2000 lebih. Ya, setidaknya kalau kita menyelamatkan di sini, ya jangan terlalu mulu-mulu di bawah lah. Kita ada profit sekian, misalkan ketika turun jangan mulu-mulu lah, jangan terlalu mulu-mulu, ngambil posisi sampai di sini, misalkan dia turun nanti. Ya, ambil posisi sampai di sini, sehingga ada jarak misalkan dari sini sekitar berapa ini, sekitar 400-an. 400 ini berat kalau kita ngambil satu candle itu ngambil logis gampang sekitar 100 sampai 200 di emas di Betul. posisi marketnya Eropa itu bisa lah sampai 200, tapi kalau Asia sulit. Dan kalau kita memaksa dengan 400 nanti tidak tersentuh di sana, kembali naik lagi, tambah jadi panas dingin lagi. Yang penting ketika ada merah, kita sudah mulai melihat di sana merahnya tebal. Kalau kecil jangan dulu. Ya, kalau merahnya mulai tebal, berarti di situ bisa menjadi pertanda dia akan berbalik. Kalau nanti jadi merah, maka ini bagian dari trigger trading kita. Ada 2 penolakan panjang bisa menjadi potensi dia akan berbalik turun gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi Nanti untuk kita turunnya bisa. pun tidak mungkin 20 poin ya Pak ya. Oh, sangat Penurunannya Pak berat. ya. Terlalu jauh ya. Sangat berat kalau Sangat kita berat. menunggu Ya. sampai tadi di posisinya yang 17.50-an. 17.50 gitu. Ya. Sangat berat. Baik. Ya, minimal mengurangi lah, minimal mengurangi. Mengurangi. Ya. Terima kasih Pak Wi. Oke, Baik. sami-sami, monggo. Silakan yang lain ada pertanyaan. Kalau mau bertanya silakan. Sampaikan saja yang mungkin dialami sulit sekali saya menemukan atau sulit membaca dan sebagainya. Ya, saya mau nanya, kalau saya pernah baca manajemen risiko 1:2 itu maksudnya apa sih? Oke. 1:1 atau 1:2 itu? Oke, itu namanya risk dan reward ratio. Tidak apa-apa, saya jelaskan. Oke. Jadi risk dan reward ratio itu adalah perbandingan, Pak. RR bahasanya. Ini risk dan reward ratio. Rasio. Artinya antara rugi dengan reward, dengan potensi profitnya itu kita ukur. Misalkan 1:1, berarti kalau misalkan kita manajemen ruginya itu 100, berarti potensi profitnya 100 pip misalnya. Atau misalkan 1:2, ini artinya kalau kita menggunakan loss-nya 100, maka profitnya harus 2 kalinya. 1:3 berarti 100, misalkan ini 300. Artinya ketika kita rugi 100 pip, maka paling tidak harus 300 pip kita profitnya. Kalau kita 1:2, misalkan kerugian kita 100, maka potensi untuk profit kita adalah 200. Atau ini bahasanya kalau kita buat jurnal di atas kertas, ini SL-nya 100, TP-nya 200 begitu. Ya, itu secara kurikulum bahasanya, aturannya begitu. Jadi kalau SL 100, kalau 1:1 berarti SL 100, TP-nya 100 ya? Ya, itu kalau berdasarkan perhitungannya begitu. Tapi Nah itu kalau kalau 1:1 dengan 1:2 tuh baik mana Pak? Ya tentu kalau yang baik 1:2 manajemennya, karena rugi 1 kali atau SL-nya 100, TP-nya kan 2 kalinya. Logikanya kalau misalkan 2 kali salah, 1 kali benar kan masih tidak rugi gitu. Tetapi itu secara sempitnya, Pak, secara sempitnya. Tapi secara luasnya sebenarnya antara risk dan rasio itu sebenarnya kalau kita kumulatif antara transaksi rugi dengan profit, itu kalau kita menggunakan 1:1 paling tidak ini draw atau tidak ada yang rugi. Ini rugi 100 minus, ini minus 100. Itu kumulatifnya. Dari sekian banyak profit, dari sekian banyak rugi, maka ini
tentu sama gitu, tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung gitu. Tapi kalau 1:2 dari satu siklus perputaran transaksi satu hari, profit misalkan 1.000. Nah, kita lakukan recovery, ruginya 500 atau 300, pokoknya di bawahnya. Kalau 2 kali 1:2 berarti 2 kalinya. Itu secara luasnya. Jadi dihitung bukan dari SL dan TP-nya. Kalau SL dan TP diatur begitu, ini tidak cocok untuk trading jangka pendek nanti. Yang terjadi SL kita selalu kena. Ya, Ya, kalau lebih ini sering ya. model-model seperti ini bisa lebih cenderung ke trading jangka menengah, jangka panjang, Pak. Artinya apa? Oh, Tidak bisa untuk 1 hari 2 hari, 1-2 hari ini tidak bisa trading. Trading tidak bisa, tidak akan ketemu dengan baik. Maka ini disetting untuk trading jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah sampai jangka trading jangka panjang. Ya, kalau kita di trading apalagi scalping ya tidak bisa begitu. Kita terapkan SL dan TP begitu tidak ketemu nanti. Sekarang logikanya sering begini, Pak. rugi ya, sering loss. Sekarang logikanya begini. Oke, tempatkan misalkan kita menempatkan SL itu 500 atau misalkan kita tempatkan SL-nya 100. Kemudian TP-nya kan 200. Nanti yang sering terjadi SL ini kena gitu. SL sering kena. Betul. Kalau kita naikkan stop loss-nya 500 misalkan, 500 pip misalkan. Tentu TP-nya 1.000, Pak. Nah, kita belum sampai kena TP, kena lagi SL-nya lagi. Karena terlalu tinggi. Kalau dibalik gimana, Pak? Dibalik gimana? Bukan 1:2, tapi 2:1 gitu. Ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Bahkan kalau saya menyampaikan ke teman-teman, batasan rugi ini kita jauhkan. Karena tujuan kita itu bukan SL, Pak. Sebenarnya tujuan kita itu bukan SL, stop loss. Stop loss itu adalah bagian dari perlindungan terhadap modal besar kita. Maka kalau kita setting yang dekat, yang kecil, maka selalu kena nanti. Kita ruginya bukan karena kita bertanding, tapi kalah karena SL-nya digerogoti oleh SL-nya tadi. Maka biasanya saya menggunakan angka 500, 400 hingga 500 ini terlalu cukup jauh. Nah, profitnya juga profitnya bukan 1.000, bukan. Bahkan saya hanya menyarankan dalam kondisi-kondisi normal 100 pip saja. Sementara SL ini atau batasan rugi 500 ini hanya untuk mencegah ya. Hanya untuk mencegah kerugian yang panjang. Sehingga modal besar kita masih aman di sana. Nah, di dalam perjalanan ketika kita rugi, nanti ada istilah recovery tadi. Recovery itu bagaimana supaya kerugian itu kita bisa minimalisir gitu. Nah, cocoknya untuk yang tadi yang RR 1:2, 1:3 itu untuk long term trading. Ya, contohnya begini. Contohnya begini, biar paham gitu, Pak. Jadi sekaligus nanti harus kita coba terapkan. Nah, long term trading itu biasanya dengan trading jangka panjang. Itu juga menggunakan trigger yang bisa digunakan yang seperti kita contohkan, seperti yang kita ajarkan. Biasanya suka menggunakan swing, Pak. Swing itu di high atau di low-nya kita ambil posisi. Caranya bagaimana? Sama saja sebenarnya. Kalau kita belajar banyak di price action itu sama, trigger yang kita sampaikan itu sama. Contoh misalnya gini. Ini di sini ada level psikologi banyak sekali di sini. Nah, ini namanya level psikologi di sini. Ini level psikologi. Kemudian di atas ini mencoba breakout tapi gagal, atau breakout yang gagal di atas itu. Kenapa? Karena dia mencoba breakout tapi dikembalikan lagi oleh seller. Nah, dari sini kita bisa mengambil peluang. Misalkan ini kita ngambil peluang sell dengan kondisi yang di level psikologi dikembalikan. Ini mencoba breakout ini. Nah, perhatikan. Coba breakout tapi kembalikan lagi. Di mana kita ambil posisinya setelah dia mulai turun. Contoh misalkan di sini. Nah, kita ngambil posisi di sini. Ambil posisi sell di situ. Saya contohkan begini. Ini untuk long term trading atau trading jangka panjang.
Kita ambil posisi sell di sini, targetnya kita tentukan dulu. Di mana target kita? Target profitnya di mana? Misalnya di level psikologi di sini. Nah, di sini misalkan. Maka kita ukur jaraknya. Jaraknya berapa kita ngambilnya? 1062. Artinya SL-nya separuhnya 531. Tidak masalah kalau begini. Berarti kita ukur ke atas itu 531 itu di mana? Nah, di sekitaran ujungnya, kira-kira di sini. Nah, 531 di situ. Ini SL boleh begitu. Jadi di sini adalah SL-nya, sementara di sini adalah TP-nya. Ini boleh 1:2, tapi tidak bisa satu hari. Itu pakai long term trading. Nah, biasanya kalau yang long term trading itu kita gunakan time frame-nya bukan H1 tapi D1 daily. Coba kita geser. Nah, SL-nya tidak kesentuh, tapi dia TP-nya kesentuh. Ya, TP-nya kesentuh di sini. Nah, ini. Tapi kan lumayan lama. Ini persoalannya mampu enggak kita pergerakan lama begini? Gitu. Mampu enggak kita pergerakan lama di sini? Karena ini dapatnya setelah ganti hari. Gitu caranya. Boleh kalau long term trading, tapi dengan trigger juga sama. Perhatikan semuanya. Ketika turun begini ada penolakan. Nah, ada penolakan, mulai ada penolakan, ada warna hijau di sana, kemudian hijau lagi. Ada warna hijau, ada warna hijau. Boleh, ini jadi triggernya. Ambil posisi buy di sini. Ini 1, 2. Ambil posisi buy di sini. Tetap dengan triggernya 2 candle yang terkonfirmasi. Ambil peluang buy di situ. Oke, tentukan targetnya. Targetnya misalnya 1000. Ya, tentukan targetnya 1000. 1000 di mana itu? 1000 itu. Ya, di ujungnya. Di sini. Maka SL-nya nanti 500. Kalau kena bagaimana? Resikonya begitu kan? Ya, ini resikonya begitu. Namanya juga trading itu kan harus menerapkan resikonya. Ya, katakanlah di sini ya. Berarti 520. Kita tarik 520 itu di mana? Ya harus tahu 520 itu di ya kira-kira di sini. Oke, dari sini 520. Nah, 20 naik sedikit ya. Oke. Kita tandai dengan highlight warna apa ini? Merah ini ya. Oke. Yang di bawah adalah SL, yang di atas adalah TP. Kita geser coba. Nanti yang kena yang mana? Nah, ini sempat turun kemudian kembali lagi, tidak kena lagi. Nah, yang kena yang mana? Yang kena duluan SL-nya. Itu resiko namanya ketika konsolidasi kita masuk di area begitu. Konsolidasi itu datar gitu. Nah, itu resiko begitu. Apakah nanti dengan seperti itu kita peluang profitnya banyak? Ya tentu karena 1/2. Sekali lagi 2 kali gagal, 1 kali benar itu masih tidak rugi karena 1/2. Tapi biasanya kalau long term trading itu bukan H1 Pak, pakai daily begini. Ini jauh lebih valid di sana. Ngambilnya ketika kondisinya betul-betul sudah mulai muncul di sini. Nah, sudah mulai muncul, kemudian ada penolakan, masuk buy ketika sudah yakin di situ. Nah, di sini kita masuk buy. Kemudian targetnya di mana? Targetnya misalkan di sini. Di level psikologi. Nanti diukur jaraknya. Tidak masalah. Diukur karena yang valid itu di time frame yang besar kalau di long term itu. Maka jaraknya ini jaraknya di sini ke sini. Nah, di sini ya, katakanlah di sinilah. Maka kita taruh di bawahnya. Ini untuk SL-nya. Kita geser ke sana, ke kanan. Nah, nanti yang kena di sini, pas di level psikologinya dia menyentuh tapi berhari-hari. Ingat 1 hari 1 candle. Ini karena long term trading. Kalau trading jangka panjang itu kita tidak bisa menggunakan time frame yang rendah, minimal di D1. Rata-rata malah menggunakan W1 ya, tapi D1 sudah cukup.
Ya, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa Oke, makasih Pak. difahami. Ya, ada lagi yang mau bertanya Makasih. ini? Malam Pak, Bang Jaya, Tatang Ya, Pak. Pak Tatang, nggih monggo Pak Tatang. Pak, saya mau ini Pak, masih belum paham Pak ya. Itu Mm-mm. untuk sebagai trigger yang dua penolakan yang panjang Pak ya. Ya. Penolakan panjang itu kan bisa ada dua, misalkan taruhlah di posisi sel gitu Pak ya. Itu tapi penolakannya satu penolakan buyer, satu lagi penolakan seller Pak. Itu panjang dua-duanya. Kalau nggak salah di tanggal September tanggal 9 kalau nggak salah itu. September 9. Kita coba lihat nanti ya. September 9. Ya, tanggal 9 atau tanggal 7 ya. Tanggal 9 tuh. Gimana Pak? Terus? Ya, di tanggal 9. Ini Pak, ini tanggal 9 Pak. Itu kan ada candle yang merah Pak. Yang Itu atas ada berapa? penolak. Yang Ya, atas apa? satu ada penolakan tinggi dari seller. Begitu juga yang candle selanjutnya ada penolakan juga itu dari buyer Pak. Yang Apakah mana? itu bisa Yang mana Pak? dijadikan Yang mana Pak? itu Pak, itu betul. Ini. Yang ini barusan Pak. Ini. Bukan. Di sini nih, ke kanan Pak. Itu. Nah, itu kan panjang-panjang dua Pak, merah Pak. Ini. Ya. Mm-mm. Terus satu ini mana? Satu lagi merah, ini penolakannya justru dari buyer Pak. Nah, penolakan yang dimaksud Itu bisa itu, jadikan penolakan yang dimaksud itu maksudnya- yang sama Pak di bawah Pak. Contohnya begini. Oh, jadi contohnya kalau buyer misalkan penolakan buyer sama dua-duanya ya. Ya, penolakan sama-sama penolakan buyer. Buyer. Kalau seller penolakan sama-sama seller, bukan Penolakan terus sama-sama seller ya. ya, bukan satu buyer ya, bukan satu seller. ini buyer, satu seller gitu. Jadi kalau ini kan beda, ini di atas dan ini di bawah. Ini jalurnya beda Pak. Yang kita maksud adalah ketika penolakannya itu satu arah, jadi menolak ke atas semua atau menolak ke bawah semua. Jadi ini menolak dua nanti atau menolak dua di atas atau di bawah. Ya, kalau di atas ya dua-duanya ekornya di atas, warnanya tidak pengaruh, mau warna merah, warna hijau tidak masalah. Karena itu penolakan satu arah Pak. Ya, dua tapi satu arah Pak ya. Ya, dua tapi satu arah. Oke, ada lagi Pak? Baik Pak, jelas Pak. Oke. Itu aja Pak. Baik, makasih Pak. Iya Pak Tatang, sama-sama. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita sampaikan ada manfaat untuk memperbaiki kualitas trading kita. Tentu untuk bisa bertahan lama di dalam trading, untuk bisa konsisten dalam trading, semangat terus untuk belajar, selalu memperbaiki dan koreksi semua kesalahan yang ada. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.